segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pengosongan lapak oleh Aliansi Pedagang Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja berujung ricuh. Bahkan salah seorang pendemo nyaris terlibat adu jotos dengan wakil bupati. Kericuan terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan peserta aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD, namun dirampas pihak kepolisian. Massa kemudian melawan hingga saling dorong dengan aparat. Situasi pun menjadi semakin tak terkendali saat massa meringsek masuk ke dalam kantor bupati dan wakil bupati. Alih-alih menyelesaikan persoalan, salah satu peserta aksi justru hampir adu jotos dengan wakil bupati saat tengah menyampaikan aspirasinya. Kericuan pun kembali terjadi lantaran massa tersulut emosinya dan mencoba melawan. Kericuan akhirnya dapat diredam usai dilerai petugas dan aparat kepolisian. Surat edaran wakil bupati yang ingin mengosongkan dengan paksa lapak yang ada di pasar, di mana 70 orang pengelola pasar ada di dalam. Pengosongan itu kami juga dukung. Kalau itu memang ditindaklanjuti dengan pembangunan yang lebih baik, kami dukung. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak pengosongan lapak pedagang di Pasar Makale. Massa menuntut pemerintah daerah agar memberikan solusi atas rencana pengosongan, agar pedagang tak kehilangan mata pencaharian di tengah sulitnya kondisi perekonomian saat ini. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Terbakar api cemburu, kekasihnya digoda pria lain. Seorang pemuda nekat membakar 2 unit mobil di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya pelaku diamankan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Berbekal rekaman CCTV, petugas jajaran Satreskrim Polres Cianjur mengamankan pelaku IGS, 21 tahun, di kontrakannya di Desa Sukamaju karena membakar 2 mobil yang terparkir di depan ruko di Jalan Raya Siliwangi, Cianjur. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku terbakar api cemburu setelah teman wanitanya digoda pria lain yang merupakan pemilik ruko. Kemudian pelaku nekat membakar mobil dengan cara membakar sampah kering dan ban bekas yang disimpan di bawah mobil. Namun pelaku salah sasaran. Mobil yang dibakar tersebut bukanlah milik pemilik ruko, melainkan milik warga setempat yang tengah ikut parkir di depan ruko tersebut. Petugas menyita barang bukti, pakaian, jaket, serta topi yang digunakan saat membakar mobil. Tim dari Resmob Unit 1 Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengamankan tersangka atas nama IGS di Jalan Raya Sukabumi atau di tempat kediaman yang bersangkutan. Kemudian pelaku akhirnya dibawa ke Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena keluar rumah tanpa tutup pintu di malam hari, kakak beradik di Badu Asin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian. Akibatnya sang adik tewas dengan luka parah di bagian tangan. Tarmizi, 51 tahun, warga desa Bangunsari, Tanjung Lagu, Banyuasin, pasrah ketika dijemput tim Reskrim Polres Banyuasin atas kasus penganiayaan berat yang merenggut nyawa Lukman, 37 tahun, adik kandungnya yang tewas ditebas senjata tajam. Kejadian berawal saat Tarmizi keluar rumah untuk mencari kodok, namun lupa menutup pintu rumah. Lukman yang sedang tidur terbangun dan marah melihat pintu rumah yang tidak tertutup. Cekcok mulut pun terjadi saat Tarmizi pulang setelah mencari kodok. Kemudian Lukman mengambil tongkat pemetik sawit lalu memukul kakaknya hingga terluka di kepala. Tidak terima, Tarmizi mengambil parang dan melukai tangan Lukman.
korban terluka parah dilarikan ke puskesmas, namun sayang nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Motifnya salah paham masalah korban keluar rumah tidak menutup pintu. Korban dan tersangka ini kakak adik dia nih, kakak adik. Nah, yang jadi korban ini adalah adik kandung dari pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dan pasal 351 dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Diiming-imingi akan diberikan THR, seorang gadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diperkosa 4 orang pria di sebuah rumah kontrakan. Sebelum melakukan aksi bejatnya, para tersangka juga mencekoki korban dengan minuman keras hingga tak berdaya. Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan 4 orang tersangka E, A, G, dan A usai terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur. Para tersangka dengan tega memperkosa gadis di bawah umur usai dicekoki minuman keras dan obat-obatan hingga korban tak berdaya. Kejadian berawal saat salah satu tersangka mengiming-imingi korban akan diberikan uang THR. Korban merasa tergiur lalu mengikuti ajakan para tersangka untuk ikut pesta miras di sebuah rumah kontrakan di wilayah Tambun Selatan. Usai korban tak berdaya, para tersangka kemudian melakukan aksi bejatnya. Mereka minum minuman keras beramai-ramai. Setelah minuman habis, korban D merasa gerah dan meminta izin kepada tersangka untuk membersihkan badan. Membersihkan badan artian mandi. Setelah saya mandi, korban atas nama D meminta handuk kepada salah satu tersangka. Kemudian tersangka merasa tertarik dengan korban karena pengaruh miras. Tersangka E tadi atau Egy melaksanakan perbuatan cabul terhadap korban. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang calon dokter spesialis anestesi melakukan tindak kekerasan seksual kepada keluarga pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku membujuk korban untuk pengambilan darah di lantai 7 rumah sakit. Namun alih-alih mengambil darah, pelaku malah menyuntikkan cairan bius dan melakukan kekerasan seksual kepada korban. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Sebelumnya, Priguna membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Priguna kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, Priguna kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Saat korban tak sadarkan diri selama 3 jam, Priguna melakukan fantasi seksualnya dengan mencabuli korban. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancaranya bersama iNews TV. Bersangkutan ini menggunakan modus yang
hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, jadi 1 hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, 2 modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04.00 pagi hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Jadi akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 25 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Polisi menangkap pengedar uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat di sebuah hotel di Jakarta. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi segera meluncur.